Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara setting router mikrotik dengan mudah dengan DHCP client. Apa sih DHCP client? DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, salah satu servis atau layanan pada jaringan yang memungkinkan sebuah perangkat untuk mendistribusikan maupun menerima konfigurasi alamat IP secara otomatis pada sebuah jaringan. DHCP sendiri terbagi dua, menjadi DHCP server dan DHCP client. Nah, untuk DHCP server bertugas untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada klien. Sedangkan untuk DHCP client sendiri bertugas sebagai penerima alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh DHCP server. Nah, di sini jelas perbedaannya. Untuk router mikrotik sendiri bisa kita konfigurasikan baik di dalam DHCP server maupun sebagai DHCP client. Terlebih-lebih untuk modem-modem zaman sekarang, kita tidak bisa melakukan PPOE. Perbedaan PPOE dengan kita langsung DHCP client itu? Untuk PPOE sendiri kita bisa memanajemen full settingan, maksudnya full dari bandwidth segala macam, firewall, bikin NAT server di mikrotik. Tapi kalau untuk DHCP client sendiri, keterbatasan kita untuk manajemen mikrotik kita, diantaranya kita tidak bisa secara full untuk melakukan NAT translation ke jaringan luar dan hanya melakukan bandwidth, simple queue dan PCK dan sebagainya. Nggak banyak menu-menu yang bisa kita lakukan untuk DHCP client sendiri, berbeda dengan PPOE. Oke, langsung saja. Dalam implementasinya di lapangan, router mikrotik yang dikonfigurasi sebagai DHCP server biasanya difungsikan untuk melayani semua host yang ada di jaringan lokal agar network administrator tidak perlu repot-repot mengkonfigurasi alamat IP statik pada setiap host. Sedangkan router mikrotik yang dikonfigurasi sebagai DHCP client biasanya berfungsi sebagai internet gateway. Jadi untuk semua host yang ada di jaringan lokal. Jadi router mikrotik akan mendapatkan konfigurasi alamat IP, netmask, gateway, dan juga DNS secara otomatis dari router ISP. Ya, ISP ialah Internet Service Provider. Langsung aja kita buka mikrotik ya. Di sini saya akan melakukan simulasi dari awal. Dari pertama kali kita mereset mikrotik. Yang jelas saya asumsikan teman-teman sudah tahu cara, maksudnya ke port mana dia harus terhubung dari router IndiHome atau First Media ke mikrotik kita. Oke, langsung saja kita buka mikrotiknya. Di sini mikrotik ini baru saya reset. Kita bisa lihat. Kita klik remove configuration. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke menu IP. Kemudian di sini kita set dulu untuk interface-nya. Interface-nya kita set, kita mau masuk ke Ethernet 1, Ethernet 2, ini bebas, bisa dinamakan, bisa di-rename, mau itu LAN atau WAN. Di sini kita langsung ke IP DHCP client. Langsung kita klik tambah. Di sini jelas untuk interface WAN itu ada di Ethernet 1, kita bisa merename interface-nya. Ini WAN, lalu ini LAN. Sorry. Oke. Di sini sudah kita rubah namanya menjadi WAN interface-nya. Lalu kita klik apply. Oke. Di sini masih disable, kita coba enable. Oke, otomatis dia akan mendapatkan IP address dari ISP yang kita pakai. Jadi tanpa perlu kita harus men-set public IP-nya atau segala macamnya, jadi secara otomatis kita terima. Lalu langkah selanjutnya saya akan set jaringan lokalnya. Di sini udah ketahuan interface LAN, kita bikin jaringan lokalnya.
Lalu langkah selanjutnya kita buat action my squared pada sini. Kita cek DNS dulu ya. DNS-nya apakah sudah terhubung secara otomatis. Kita klik allow remote request. Di sini dia akan membentuk dynamic server secara otomatis. Kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita bikin firewall di NAT. Kita tambahkan di sini pilihan CNS RCNAT. Untuk out interface-nya di interface 1. Lalu untuk action-nya itu mas squared. Oke. Kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita akan tes ping. Kita lihat IP routingnya. Secara otomatis dia sudah terisi gateway-nya. Ini gateway-nya. Secara otomatis diberikan oleh ISP, langsung masuk ke dalam route list-nya. Kita coba ping. Internet sudah terhubung di mikrotik kita. Sekarang saya akan coba di laptop saya. Saya akan buka tab baru, saya akan cek internetnya. Oke, internet sudah berjalan. Kita lihat di menu CMD. Oke, sudah masuk. Oke, terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.